Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengutipan dan daftar pustaka. Ini merupakan mata kuliah bahasa Indonesia untuk jurusan manajemen haji dan umroh. Oke, kita langsung saja ke pembahasan selengkapnya. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang mengutip ya. Mengutip itu asal katanya dari kata kutip. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip merupakan mengumpulkan dari berbagai sumber atau mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya. Jadi mengutip itu bisa mengumpulkan sumber ya atau pendapat atau perkataan orang lain dari berbagai sumber, contohnya dari buku, dari jurnal, artikel, internet, dan sebagainya. Mengutip dapat juga diartikan menggunakan ide atau hasil temuan orang lain untuk mendukung ide atau pendapat penulis atau pembicara. Kemudian, jika kita ingin mengutip yang perlu diperhatikan sebagai penulis, diantaranya yang pertama, mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut itu diperlukan ya, jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan sampai mengutip yang tidak nyambung dengan tulisan kita. Yang kedua, bertanggung jawab secara penuh terhadap ketepatan dari kutipan. Jadi tidak ada yang ditambahkan atau tidak ada yang dikurangi dari kutipan tersebut. Yang ketiga, mempertimbangkan jenis kutipan, baik itu kutipan langsung maupun tidak langsung ya. Jadi yang dipakainya mau apa nih? Apa kutipan langsung atau kutipan tidak langsung? Nah, kutipan langsung atau tidak langsung nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian yang keempat, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Dan yang terakhir, mencantumkan sumber, ide, atau temuan penelitian yang dirujuknya ya. Jadi jangan lupa mencantumkan nama sumbernya ya, nama sumbernya. Selanjutnya jenis kutipan ini ada dua jenis ya, ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung ada yang kurang dari 4 baris, ada yang lebih dari 4 baris. Untuk kutipan langsung, definisinya itu merupakan kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya ya. Jadi kalimatnya atau katanya tidak ada yang dirubah sama sekali. Kutipan langsung untuk yang kurang dari 4 baris ya, yang perlu diperhatikan di sini. Kutipan diintegrasikan ditulis dalam satu alinea dengan teks, jadi itu dibuat satu alinea atau satu paragraf. Kemudian untuk membedakan teks dengan kutipan langsungnya itu diberi tanda petik ya supaya jelas. Kemudian identitas pengarang, penemu atau pembuat yang dijadikan kutipan, kemudian sertakan juga tahun dan halamannya. Nah, ini contoh kutipan langsung yang kurang dari 4 baris ya. Nah, ini kutipan langsungnya. Jadi ini dikasih tanda petik ya. Ini saya beri tanda warna merah untuk membedakan antara kutipan langsung dengan teks biasa ya, dengan teks yang sebelumnya. Tapi untuk penulisan yang sebenarnya itu tidak usah diberi warna merah ya. Jadi warnanya harus sama dengan warna teks yang lainnya. Kalau di buku mungkin warna hitam ya. Jadi harus warna hitam. Dan jangan lupa diberi tanda petik. Nah, ini contoh penulisan langsung yang kurang dari 4 baris. Kemudian kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Yang pertama itu kutipannya harus dipisahkan dari teks ya. Kalau yang tadi kan ini disatukan dengan teks ya, jadi satu alinea. Tapi kalau kutipan langsung yang lebih dari 4 baris itu dipisahkan. Dan jaraknya 2,5 spasi. Kemudian jarak antara baris dengan kutipan 1 spasi dan ditulisnya itu boleh dimiringkan ya. Boleh dimiringkan, boleh tidak. Kemudian boleh menggunakan tanda petik ataupun tidak. Dan identitas beserta tahun terbit dalam halaman ditulis sebelum kutipan dengan format nama penulis dalam kurung. Kemudian tahun terbit titik 2 halaman. Nah, ini contohnya ya.
Ini contoh kutipan yang langsung yang lebih dari 4 baris, jadi ini dibedakan dari alinea sebelumnya. Alinea sebelumnya ini saya kasih warna putih, kemudian kutipan langsung yang lebih dari 4 baris itu saya bedakan warna merah, jangan lupa kasih tanda petik, kemudian di sini ada pengarangnya dalam tanda kurung, tahunnya, kemudian titik 2 dan halamannya. Kemudian untuk kutipan tidak langsung itu definisinya merupakan mengutip ide atau pendapat orang lain yang dilakukan dengan menyimpulkan intisari dari ide dalam suatu teks yang dikutipnya. Jadi dalam mengutip secara tidak langsung, yang penting adalah idenya sama ya. Kemudian tulisan teksnya boleh berbeda dari teks yang aslinya, yang penting ide yang dituangkannya itu tetap sama. Teks yang bagaimana yang harus sebaiknya dilakukan untuk penulis jika dikutip secara langsung. Yang pertama itu teks sebaiknya dikutip secara langsung adalah teks yang rumusnya sangat padat dan akurat, yang dikhawatirkan jika teks tersebut dikutip secara tidak langsung akan mengakibatkan kesalahan atau penyimpangan. Kemudian contoh teks yang sebaiknya dikutip secara langsung adalah pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau peraturan ataupun hukum dan dalil. Jadi kalau misalnya ingin mengutip secara langsung, yang tidak boleh dirubah itu ini ya, seperti pasal-pasal atau undang-undang, peraturan hukum, ataupun suatu rumus yang jika dikutip secara tidak langsung itu akan terjadi penyimpangan ya. Nah, ini contoh pengutipan yang tidak langsung, ini contoh teks aslinya. Tombol navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda. Ini teks aslinya ya. Nah, kalau misalnya dikutip secara tidak langsung, kalimatnya menjadi tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan dalam sebuah blog. Nah, ini teks kalimatnya sudah beda ya, namun ide dari kalimat teks aslinya itu tetap sama. Nah, selanjutnya setelah pengutipan kita akan membahas tentang daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini sangat diperlukan oleh penulis ya, baik itu mahasiswa maupun peneliti untuk membuat suatu tulisan ya, contohnya skripsi. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali bagaimana membuat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu sendiri didefinisikan sebagai suatu tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas, serta tahun terbitnya. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Nah, manfaat dari daftar pustaka ataupun tujuannya ya. Untuk tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulis saja, tetapi berdasarkan rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang yang lainnya. Jadi tujuannya ini sebagai bahan rujukan ya, sebagai bahan rujukan bagi penulis. Nah, rujukan itu dari pemikiran orang-orang yang sebelumnya atau peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian manfaat yang dapat didapatkan untuk daftar pustaka yaitu mengarahkan pembaca pada suatu tulisan atau karya ilmiah kepada rujukan-rujukan yang lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah tersebut. Nah, ini contoh penulisan daftar pustaka yang lebih dari satu orang ya. Nah, ini contohnya ada Mana dan Putra ya. Tahun terbitnya 1998. Judul bukunya adalah Metode Pembelajaran untuk SEP. Terbitnya di Jakarta. Dengan nama penerbitnya adalah Bentang Alam Nusantara ya. Kemudian ini kalau ada daftar pustaka yang tanpa nama ya. Contohnya diterbitkan oleh Departemen Agama atau Depag atau Divisi SDM atau Sumber Daya Manusia. Nah, ini contoh penulisannya. Jadi ada nama departemen, tahunnya, kemudian judulnya, terbitnya di mana, dan penerbitnya itu adalah
Nah, contohnya lagi ada ini divisi SDM tahunnya 2012, judulnya Company Profile, terbitnya di Jakarta, dan nama penerbitnya adalah Citra Natural. Kemudian contoh penulisan dari buku saduran atau terjemahan atau suntingan. Ini misalnya dari Prakasa Ilman, ya ini penerjemahnya. Kemudian tahunnya, dan ini nama bukunya, ya, atau nama buku yang diterjemahkan, kemudian penerbit, kota penerbitnya, dan nama penerbitnya. Kemudian contoh penulis buku terjemahan dengan nama sama namun judulnya berbeda, ya. Contohnya ini pengarangnya sama, ya. Pengarangnya sama, ini Andrian, jadi ke bawahnya kalau misalnya pengarangnya sama tidak usah ditulis lagi. Sementara ini judulnya berbeda, ya. Jadi cukup dikasih tanda strip panjang. Nah, jika buku yang ditulis oleh 2 orang dan nama setiap 2 orang itu lebih dari 1 kata, ya, contohnya ini ada namanya Taringan, kemudian Henry Guntur dan Taringan. Kemudian ada Jago, ya, ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama itu ada Taringan, ya, itu namanya 1 penggal kata, kemudian Henry Guntur 2, dan Taringan itu 1, kemudian Jago itu 1 kata. Kemudian ini tahunnya, judulnya adalah Menulis Paragraf, terbitnya di Bandung dan diterbitkan oleh Angkasa Bandung. Kemudian ini ada contoh dari penulisan daftar pustaka dari sumber majalah, ya. Contoh penulisannya adalah Pramestya Wijana 2009. Ini ada keterangan bahwa sumbernya adalah dari majalah dan judulnya adalah Menuju Fashion Asia. Ini kotanya, kemudian kotanya ini, kemudian ini nama majalahnya, nama majalah Business Fashion, tahunnya, ya, tahun 2005, kemudian ini tanggal terbitnya. Kemudian kalau sumbernya dari koran, berikut penulisannya, ya. Jadi ini ada sumber namanya, ini koran, kalau tadi kan majalah, ya. Kemudian ada tahunnya, ada bulan, kemudian judulnya, ya. Nah, ini contoh penulisan dari daftar pustaka yang diambil dari sumber koran. Kemudian jika penulis membuat daftar pustaka dari sumber jurnal ilmiah, ya, berupa jurnal ilmiah cetak, contohnya ada skripsi, tesis ataupun disertasi maupun makalah. Nah, ini adalah contoh dari penulisan daftar pustaka yang diambil dari skripsi, tesis atau disertasi dan juga makalah. Kemudian jika sumbernya dari jurnal ilmiah, berikut penulisannya, ya. Ini jurnal ilmiahnya diambilnya di internet, jangan lupa disertakan dengan alamat web tersebut. Contoh penulisan daftar pustaka dari sumber artikel internet, juga disertakan alamatnya beserta judul artikel tersebut. Untuk sumber dari kamus, ini dicantumkan kamusnya, ya, nama kamusnya, dan juga tahun terbitnya, beserta halamannya. Oke, itu dia, ya, cara pengutipan dan daftar pustaka yang diambil dari berbagai sumber. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.